Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Pratiwi dari kelompok 3 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3. Soalnya, buatlah program untuk menampilkan hasil deret Fibonacci berpangkat dengan array. Kemudian cari modulus dan mediannya dari hasil deretnya. Di sini saya akan menjelaskan algoritma deskriptifnya terlebih dahulu. Sini, program ini bertujuan untuk menghasilkan deret Fibonacci hingga sejumlah elemen yang ditentukan oleh pengguna. Kemudian, setiap elemen dalam deret tersebut dipangkatkan sesuai dengan nilai pangkat yang juga dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, program melakukan pengurutan hasil perpangkatan menggunakan metode bubble sort. Setelah semua elemen dalam deret Fibonacci diangkat, program mencetak hasil deret Fibonacci tersebut. Kemudian, program mengurutkan array hasil perpangkatan menggunakan bubble sort. Setelah data terurut, program menghitung median dan modusnya. Kita langsung ke program C++-nya. Pertama, di sini ada include iStream. Ini adalah header dari program yang akan kita buat. Kemudian use namespace std gunanya untuk memberitahu compiler bahwa semua program yang kita buat menggunakan std. Kemudian in main ini adalah fungsi utama dari program yang akan kita buat. Pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu N dan P bertipe data integer. Kemudian kita cout, masukkan jumlah elemen deret Fibonacci. Cin N. Nah, pada baris ini kita meminta user untuk memasukkan jumlah elemen deret Fibonacci dan menyimpannya dalam variabel N. Kemudian kita cout, masukkan besar pangkat, lalu cin P. Nah, pada baris ini kita meminta user untuk memasukkan besar pangkat dan menyimpannya ke dalam variabel P. Nah, pada baris ini. Kemudian kita mendeklarasikan dua array integer, yaitu Fibonacci dan juga hasil. Lalu kita menginisialisasikan dua elemen pertama dari deret Fibonacci. Kemudian kita menggunakan perulangan for, itu ini sama dengan 2, I kurang dari N++. Nah, pada barisan ini kita menggunakan perulangan for untuk menghitung deret Fibonacci. Kita menghitung setiap elemen sebagai penjumlahan dari dua elemen sebelumnya. Lalu kita masuk ke perulangan for lagi, kita cek in sama dengan 0, I kurang dari N, I++. Lalu di sini ada in, kita deklarasikan pangkat bertipe integer yang pangkat ini memiliki nilai 1. Lalu for kita cek J sama dengan 0, J kurang dari P, itu J++. Lalu kita pangkat dikali hasil Fibonacci. Pada barisan ini kita menggunakan perulangan for untuk menghitung hasil pangkat dari setiap elemen deret Fibonacci. Kita menghitung pangkat dengan menggunakan perulangan for. Nah, kemudian kita cout deret Fibonacci berpangkat. Kita gunakan perulangan for, kita cek I sama dengan 0, I kurang dari N, I++. Lalu kita coutkan hasil, lalu kita cout new line.
Nah, pada baris ini kita mencetak deret Fibonacci berpangkat. Lalu pada barisan ini kita menggunakan perulangan for untuk mengurutkan hasil pangkat dalam array hasil. Pada barisan ini kita menghitung median dari pangkat jika jumlah elemennya ganjil maka median adalah elemen tengah. Nah, jika jumlah elemennya genap maka median adalah nilai rata-rata dari dua elemen tengah. Lalu kita pada barisan ini kita menghitung modus dari hasil pangkat. Modus adalah elemen yang paling sering muncul dalam array hasil. Lalu kita cout median ini untuk menampilkan mediannya. Lalu kita cout modus untuk menampilkan modusnya. Kita masukkan nilai 6, lalu kita enter. Pangkatnya kita masukkan 3, lalu kita enter. Nah, maka deret Fibonacci berpangkatnya seperti ini, dan mediannya itu 4 dan modusnya 1. Lalu kita ke bentuk flowchart-nya. Di sini pertama kita mulai start, kemudian kita inputkan N dan inputkan P, kemudian kita proses Fibonacci sama dengan 0 dan Fibonacci sama dengan 1. Lalu kita masuk ke perulangan I sama dengan 2 to N. Jika dia bernilai benar, kita memproses Fibonacci sama dengan Fibonacci ditambah Fibonacci I kurang 2. Lalu kita masuk ke perulangan lagi I sama dengan 0 to N. Jika dia bernilai benar, maka dia akan memproses pangkat sama dengan 1. Lalu dia masuk perulangan lagi J sama dengan 0 to P. Jika dia bernilai benar, maka dia akan memproses pangkat sama dengan Fibonacci array I. Lalu dia masuk ke perulangan lagi. Jika dia bernilai false, maka dia memproses hasil sama dengan pangkat. Lalu ke perulangan lagi. Jika I sama dengan 0 to N bernilai salah, maka dia akan ke perulangan I0 to N ke I. Lalu dia mencetak hasil dari array I. Lalu dia masuk ke perulangan lagi. Jika dia bernilai false, maka dia akan mencetak new line. Lalu dia masuk ke perulangan lagi I sama dengan 0 to N dikurang 1. Jika dia bernilai benar, maka dia masuk lagi ke perulangan J. Dia sama dengan 0 to N kurang 1. Jika benar, dia akan masuk ke pernyataan ini hasil J kurang dari hasil J ditambah 1. Lalu dia memproses hasil, lalu dia kembali ke perulangan. Jika J 0 to N dikurang 1 bernilai salah, maka dia kembali ke perulangan I
sama dengan 0 to N dikurang 1. Nah, jika dia bernilai salah, maka dia akan memproses median. Lalu masuk ke pernyataan N mod 2 sama dengan 1. Nah, jika dia bernilai benar, maka dia akan memproses median. Median sama dengan hasil N dibagi 2. Nah, jika dia bernilai salah, maka dia akan memproses modus hasil N dibagi 2 dikurang 1 ditambah hasil array N bagi 2 dibagi 2 lagi. Lalu dia masuk ke perulangan I sama dengan 1 to N. Lalu dia masuk ke pernyataan hasil array I sama dengan hasil I dikurang 1. Jika dia bernilai benar, maka dia akan memproses frekuensi plus-plus. Lalu dia kembali jika dia bernilai salah, maka dia akan memproses frekuensi sama dengan 1. Lalu dia kembali ke pernyataan I sama dengan I to N. Lalu dia akan mencetak median dan mencetak modusnya. Lalu programnya berakhir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.